Nah, kamar mandi itu memang udah lama kali kosong, Wak, nggak kepake memang. Dan setelah sampai di kamar mandi itu, Nisa lalu menunjuk nih salah satu ruangan kamar mandi dan berkata, "Gondowe adab." Ada gitu. Nggak punya akhlak gitu nah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasanya gue akan kembali lagi menceritakan kisah horor Wawa part 38, Wak. Makasih kali buat kalian yang udah ngikutin cerita Wawa ini dari part 1 sampai part sekarang. Dan aku mau disclaimer dulu nih, Wak, ya, kalau semua cerita di kisah horor Wawa atau KHW ini murni berdasarkan tulisan asli para narasumber. Tidak ada yang kami lebihkan dan kami kurangkan, Wak. Tapi kalau dirapikan ada pastinya ya kan. Biar alurnya tuh makin jelas gitu ke kalian. Dan semua gambar efek yang ada di video ini tuh hanya dijadikan sebagai bahan pendukung untuk bisa mempermudah kalian semua merasakan langsung kehororan dari kisah pribadi horor Wawa ini, Wak. Adapun memang nama yang disamarkan merupakan permintaan langsung dari narasumber untuk bisa melindungi mereka dari satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Pokoknya Wawa di sini nih murni hanya ingin berbagi pengalaman horornya untuk menambah koleksi cerita horor kita aja, Wak. Semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Dan buat kalian yang sudah kirim tapi belum sempat aku baca, mohon maaf kali. Udah usaha betul Wak, aku seleksi email dari kalian itu. Balik kerja aku lanjut lagi baca email di rumah sampai tetedo aku. Belum sempat cuci muka udah tidur lagi, bandel memang aku ini, Wak. Kadang ujung-ujungnya apa jerawatan. Udah berjerawat baru kapok, baru beres muka ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada daripada enggak. Nah, buat mengatasi muka jerawat aku, Wak, aku lagi seneng-senengnya banget pakai rangkaian Blemish Rescue dari Azarin, Wak, memang lagi hype kali sekarang nih ya. Pasti di antara kalian udah tahu tuh yang hydration sunscreen gelnya tuh, hype kali tuh kan. Tapi nggak itu aja, Wak, biar kalian tahu masih banyak lagi produk unggulan Azarin lainnya. Kayak blackhead remover ini kecil-kecil cabai rawit, Wak, karena ampuh mengangkat komedo membandel di wajah dan satisfying kali kalau udah terangkat. Cukup 3-5 menit aja, Wak, instan, simple dan painless, nggak sakit sama sekali waktu dicabut. Dan selain ini juga, Wak, ada lagi produk unggulan Azarin lainnya, yaitu ini nih, Purifying Deep Cleansing Clay Mask. Manfaatnya untuk mengangkat debu dan kotoran, membersihkan dan juga merapatkan pori-pori, membantu menyerap minyak dan juga mengurangi jerawat. Selain itu juga bisa mendorong sirkulasi di kulit dan meratakan tekstur dan juga mencerahkan wajah. Banyak kali manfaatnya kan. Cukup 10-15 menit aja kalian aplikasikan di wajah, terus langsung tinggal bilas sama air. Dan selain itu juga ada lagi yang namanya Acne Gentle Cleansing Foam, Wak. Manfaatnya bisa mengontrol kadar minyak, gentle and deep cleansing, antibakteria penyebab jerawat dan juga dapat merapatkan pori-pori juga. Dan untuk saat ini, Wak, aku lagi rutin sekali mencoba menggunakan Pore Tightening and Oil Control Moist Serum, Wak. Ini manfaatnya untuk bisa mengatasi pori-pori besar karena muka aku nih pori-pori besar kali. Bisa mengatasi jerawat, meradang juga dan beruntusan, mengontrol minyak. Dan paling aku sukanya ini cocok untuk segala jenis kulit, Wak. Dan saat ini aku lagi rutin banget nih gunain ini pagi sama malam hari. Pakai aja ke seluruh wajah tuh, Wak. Dan setelah itu aku lanjut lagi pakai Oil Free Brightening Daily Moisturizer. Ini sudah mengandung Centella Estetica, arbutin, cinnamon bark yang mampu menjaga kelembapan kulit pastinya dan mampu memberikan efek instant matte gitu, Wak, yang bisa menyerap minyak selama 3-5 jam tergantung kondisi kulit wajah masing-masing memang. Dan ini juga bisa untuk membantu mencerahkan bekas jerawat di wajah Wawa semua. Aku lagi coba pakai ini juga. Dan lalu terakhir aku pakai Anti Acne and Brightening Serum, Wak. Kita layer lagi serumnya dengan menggunakan Anti Acne dan Brightening Serum ini. Tapi ini kalian cukup ditotol-totol aja di jerawat yang kira-kira mau nongol gitu atau yang masih aktif ya. Yang jelas manfaatnya, Wak, bisa mencerahkan bekas jerawat, mengeringkan jerawat, menyamarkan pori-pori besar juga dan merawat kulit dari kulit-kulit beruntusan tuh. Lengkap komplit Azarin ini, Wak. Dan buat kalian yang mau miliki rangkaian skincare dari Azarin ini, caranya gampang kali. Kalian cukup langsung kunjungi Shopee Mall mereka di Shopee atau kalian bisa langsung visit Instagramnya Azarin supaya mengetahui update lebih lanjut seputar produk-produknya Azarin ini ya. Linknya udah aku taruh di description box di bawah. Selamat mencoba, terima kasih banyak Azarin. Dan sekarang baru kita masuk lagi ke ceritanya, di mana aku akan membawakan 2 kisah horor yang gak kalah menyeramkan dan menyedihkan juga. Dan sekarang baru, Wak, kita dengar sama-sama kisah horor yang gak kalah menyeramkan dari kisah horor Wawa lainnya. Kalian harus tonton ini sampai habis ya. Kalian mau nonton pagi-pagi pun ya udahlah, nggak apa-apa, dibanding nggak ditonton. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out.
Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Anissa. Halo Anissa, aku panggil kau Nisa aja lah ya biar gampang. Nah sebelum aku masuk ke cerita intinya, Wak, Nisa ini sempat ngasih tahu sama aku kalau menurut cerita ibu dan ayahnya, Nisa ini memang sudah memiliki sesuatu yang spesial. Pada saat dia ini baru aja menginjak usia 1 tahun loh. Contoh spesialnya tuh Wak, kayak si Nisa ini sering kebangun jam 12 malam. Terus dia sering berdiri di depan cermin besar tua milik almarhum neneknya yang diletakkan di ruang tamu. Jam 12 malam anak kecil tegak depan cermin, Masya Allah. Dan di depan cermin itu Nisa ini seolah-olah lagi bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata gitu Wak. Dan kebiasaan si Nisa berbicara sendiri ini terbawa sampai dia umur 4 tahun. Jadi pernah nih ya suatu waktu ditanya sama mamanya, Nisa kamu ngomong sama siapa nak? Nisa jawab, Arlin mah. Arlin? Mana si Arlinnya? Padahal dengan jelas ibunya Nisa nggak ngelihat siapa-siapa Wak. Ibunya cuma bisa ngelihat anaknya si Nisa ini. Dan setiap kali Nisa ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya pun tetap sama. Arlin mah. Arlin. Arlin. Tuh, jadi Nisa ini punya satu teman imajinasi namanya Arlin. Nah, terus ibunya Nisa ini juga pernah cerita ke Nisa, pernah pada suatu malam juga nih, Nisa baru aja masuk usia 3 tahun. Ibunya Nisa tidur di samping dia ya kan. Nah, waktu itu tiba-tiba ibunya ini kebangun dengan posisi tidur yang ngadep si Nisa. Nah, pada saat ibunya ini buka mata, Wak, dia lihat Nisa lagi menatapnya dengan aneh. Nisa tuh nggak bergerak, Wak, ngeliatin ibunya. Dan juga tidak berkedip sedikit pun. Dan dia tepat di depan wajah ibunya. Jadi ibunya terbangun, Nisa gini. Gitu, cengok. Jelas waktu itu ibunya nengok, dia langsung kaget lah kayak, kenapa kamu Nisa kok belum tidur kamu? Kenapa mau pipis? Nisa hanya menjawab dengan posisi yang masih sama. Nisa nggak suka mah, Arlin nggak mau tidur. Dari tadi Arlin ngeliatin mama di situ. Nggak ngedip matanya tuh, pedih juga. Gitu kata, sambil si Nisa ini nunjuk ke arah belakang ibunya. Nah mendengar hal itu ibunya Nisa udah gak berani lagi ngeliat ke belakang Wak, karena waktu itu ibunya cuman malah menangis. Ketakutan mamanya juga sambil ngerangkul dan ngusap punggungnya si Nisa supaya Nisa ini gak berhalusinasi lagi lah gitu. Nah jadi dari hal-hal seperti inilah Wak yang bikin ibu sama ayahnya Nisa percaya bahwa Nisa anaknya ini memang agak spesial gitu. Sampai Nisa beranjak remaja pun kespesialan si Nisa ini nggak hilang-hilang juga Wak. Nah sekarang baru kita masuk dia ke cerita intinya siapa namanya Nisa ini. Jadi Wak, gangguan mistis terberatnya Nisa itu dia alamin waktu dia kelas 1 SMA. Jadi ceritanya gini, si Nisa ini kan bersekolah di salah satu sekolah di daerah Nganjuk. Memang nggak disebut sama si Nisa di mana sekolahnya. Nanti dimarahin kepala sekolah Nganjuk itu, aku pula dimarahin nanti ya kan. Untuk menjaga privasi sekolahnya juga lah gitu ya. Mohon pengertiannya Wak. Nah pada saat pertama kali masuk ke sekolah itu Wak, sebagai murid baru, Nisa itu sudah merasakan sesuatu yang aneh. Jadi pernah lah ya waktu itu pada saat si Nisa ini mau pulang sekolah, Nisa melihat sekilas ada sosok wanita paruh baya yang kurus tapi tinggi, berambut panjang, warna putih dan berpakaian kebaya. Ngelihat ke arah si Nisa dari ujung lorong parkiran motor di sekolahnya itu yang memang udah gelap lembab pula. Nah pada saat si Nisa berkedip nengok si sosok itu, bayangan itu pun langsung hilang. Nisa cuma terdiam aja sesaat kan dan mengingat nih pesan dari ibunya, kalau kamu masuk ke tempat baru jangan lupa ucapkan salam dan bacakan juga surat Al-Fatihah. Nah di situ Nisa baru sadar kalau dia belum sempat mengucapkan salam pada saat masuk ke sekolahnya tadi. Nah menyadari hal itu dengan cepat Nisa pun langsung berdoa dan langsung mengucapkan salam lalu bergegas nih balik. Nah singkat cerita Wak, suatu hari di hari Jumat sekitar jam 9 pagi saat pelajaran agama, Nisa duduk di bangku nomor 2 dari belakang ya. Barisan paling ujung Wak yang nempel di tembok yang mana samping ruangan kelasnya itu adalah lorong ruang parkir motor tempat si Nisa disambut sama nenek berkebaya tuh di situ nempel di sebelahnya parkir motor. Nah waktu Pak Guru Nisa ini lagi menerangkan pelajaran, kita sebut aja nama Pak Guru Nisa ini Pak Gesa ya. Nah pada saat itu Nisa ini memang lagi ngelamun Wak, karena sebelum berangkat sekolah orang tuanya si Nisa ini sempat bertengkar gitu. Nah gara-gara orang tuanya lagi berantem itulah si Nisa itu jadi sedih gitu loh Wak, jadi makanya dia ngelamun. Nah di tengah lamunan itu Wak, tiba-tiba Nisa ada denger nih suara nyanyian langgam Jawa yang diiringi musik kejawen dan seperti suara orang lagi rame gitu loh, belalu lalang gitu. Jelas kali Wak katanya terdengar kali suara itu. Tapi Wak semakin dia mencoba mendengar suara-suara itu, lama-lama kok suaranya jadi samar-samar. Tapi habis itu jelas lagi, kemudian samar lagi kayak gitu terus. Nah Nisa waktu itu entah gimana, dia ini mengira suara-suara itu adalah suara teman-teman sekelasnya. Nah Nisa memang udah sumpah kali itu kan, akhirnya dia berteriak lah, refleks dia, woi diam, kata dia gitu. Nah terus suara yang Nisa dengar tadi pun tiba-tiba hilang. Tapi pada saat itu semua anak di kelasnya tuh langsung nengok Nisa lah, termasuk Pak Gesa yang lagi ngajar tuh. Pak Gesa tuh pun langsung ngomong, ada apa Nisa? Kamu suruh saya diam? Hah? Bingung Nisa Wak. Hah? Kok malah Pak Gesa yang marah? Kan anak-anak di kelas yang berisik.
Habis itu Nisa perhatikan lah nih kan keadaan sekitar. Barulah Wak di situ dia sadar suara-suara tadi itu bukan suara-suara kawan-kawannya. Bukan suara kalian tadi ya? Hah? Itu tadi suara siapa? Akhirnya Wak teman sebangku Nisa, kita sebut aja namanya Mita ya. Dia langsung nanya, kamu kenapa Nisa? Kaget loh aku. Dan di saat itu Nisa cuma diam dan tersenyum aja. Cuma gitu doang. Tapi di dalam hati Nisa dia udah mulai panik ini. Dia udah mulai punya perasaan gak enak tuh. Akhirnya gara itu Nisa mutusin lah buat ke kamar mandi dulu buat cuci muka. Mana tahu memang dia ini yang lagi berhalusinasi lah gitu kan. Nah waktu si Nisa ini mencoba untuk berdiri, tiba-tiba pundaknya terasa dingin berat kali. Rasanya kayak ada sesuatu yang duduk di pundaknya gitu Nisa waktu itu langsung ditepuk-tepuk ya kan pundak kanan kirinya kan dengan panik. Apa nih? Gitu. Nah Mita kawan sebangkunya ngelihat si Nisa panik pun ikutan panik. Weh ngapa kau? Pundakku kenapa? Nah karena Nisa sama Mita ini lumayan berisik, jadi kawan-kawan sekelas mereka Pak Gesanya pun langsung lihat mereka lah. Nah pas inilah tiba-tiba Nisa tertunduk, dan gak lama setelah Nisa tertunduk, Nisa mulai tertawa dengan sangat kencang, nyaring pula lagi. Tapi tawa yang terdengar itu bukan suara apa, pasti kalian mikirnya suara nenek-nenek atau enggak. Suaranya melainkan suara laki-laki. Jelas hal ini membuat semua orang di dalam kelas itu langsung merinding, ketakutan juga. Mita apalagi langsung berdiri ketakutan sambil teriak, Pak Anissa, Pak. Teman-teman sekelas Anissa barulah sadar bahwa waduh Nisa kesurupan. Langsunglah semua juga ikut teriak dan lari semua dari bangku masing-masing. Nah setelah Nisa ini tertawa cukup lama, Nisa pun terdiam sejenak dulu sampai pada akhirnya badan si Nisa ini terpental ke arah belakang, terpental. Pak Gesa waktu itu langsung ngomong, tutup pintu kelas. Jangan ada yang keluar dari kelas ya. Nah maksud Pak Gesa ini mungkin biar kejadian di kelas itu nggak ganggu pelajaran kelas lain gitu, biar di kelas ini aja nanti pada heboh semuanya kan. Udah ditutup pintu, Pak Gesa pun langsung pelan-pelan mendekati Nisa dan mulai membacakan doa. Tapi doa yang dibacakan sama Pak Gesa ini bukan yang bikin si Nisa ini sadar. Nisa malah berdiri dia langsung dicekek leher Pak Gesa dengan kuat, dicekek guru ya toh. Dengan tatapan mata yang seluruhnya memutih dan tawanya yang semakin menjadi-jadi. Aduh, aku nggak bisa pula buat mata ini jadi putih semua, putih mata. Teman-teman lelaki di kelasnya Nisa pun langsung berusaha nolong Pak Gesa lah, karena pada saat itu tetap membacakan doa-doa lebih lantang. Dan teman-teman Nisa juga waktu itu berhasil memegangi tangan dan kakinya Nisa. Nisa pun waktu itu mulai mengerang, dia memberontak semakin kuat. Dan tanpa sadar Nisa sudah mencakar pipi dan tangan kawan-kawannya sampai berdarah. Luka-luka di badan mereka pun cukup dalam gegara kukunya si Nisa ini. Nah yang anehnya padahal kuku Nisa tuh nggak panjang loh waktu itu. Jadi gimana bisa luka dalam kali kata ya? Bukan cuma menggores bagian luar aja ya, tidak. Tapi macam dalam kali dicakar itu. Tapi ya wallahualam, tak kenapa pula pada kukunya pendek. Yang jelas pada saat itu Pak Gesa terus membacakan doa-doa ke Nisa sambil mengusapkan air di wajahnya si Nisa. Nisa semakin tertawa-tawa juga dan tiba-tiba dia berhenti meronta. Dan tiba-tiba saja Nisa berbicara dengan suara laki-laki yang sedikit serak dan menggema. Jangan keluar. Ulang. Piye lah kayak gitulah. Jangan keluarkan aku. Kata gitu. Pak Gesa pun langsung nanya kan, sopo iki? Nyapa kowe neng kene? Ojo ganggu ragane. Dudu iki panggonmu. Dudu iki alammu. Jare Pak Gesa toh. Artinya siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Jangan ganggu tubuh anak ini ya. Bukan di sini tempat kau, bukan di sini alam kau. Nah kemudian Nisa menjawab dengan ketawa. Kowe duduk tandinganku. Kau bukan tandingan aku. Begitu. Nah mendengar perkataan Anissa, semua kawan di kelas Anissa nangis semua sambil ikut membacakan ayat kursi. Nah Pak Gesa waktu itu nggak nyerah juga, beliau tetap berusaha untuk mengeluarkan sosok itu dari tubuhnya Nisa. Setelah kurang lebih 20 menitan ya baru Nisa itu tersadar. Dan Nisa waktu itu merasa mual dan langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Wallahualam, darah. Mita kawan sebangkunya tadi langsung membantu si Nisa membersihkan diri dan mencoba membantu Nisa untuk berdiri ya kan. Tapi pas lagi berdiri dan lagi mencoba untuk menenangkan diri ini tiba-tiba Nisa mengambil posisi duduk seperti sinden dan dia mulai menyanyikan langgam Jawa lalu dia menari dengan sangat luas. Nah melihat hal itu semua kawan sekelas Nisa kaget lagi lah pasti Jawa, karena mereka tahu Nisa ini nggak bisa nari apalagi nyinden. Nah Pak Gesa yang udah ngerasa kewalahan pun akhirnya langsung menyuruh salah satu siswa di sana untuk memanggil, tolong kau panggil guru lain untuk bisa bantu aku di sini, untuk bisa bantu aku nyadarkan si Nisa, tolong. Nah pada saat itu langsung datanglah ini Pak Agus
Agus guru olahraga sama Pak Bambang guru bahasa Inggris. Ini kedua-duanya nama samaran sih, bukan nama sesungguhnya ya. Nah kebetulan pada saat itu Pak Bambang ini adalah salah satu guru ngaji di luar sekolah memang. Jadi beliau lumayan kuat juga lah agamanya ya kan. Nah Pak Bambang ini pun langsung lah membantu membacakan beberapa doa untuk Nisa. Dan tidak lama setelah beliau selesai berdoa, beliau langsung berkata gini, bawa Anissa ke ruang UKS sekarang. Akhirnya kawan-kawan Nisa yang laki-laki ini pun langsung lah bopong si Nisa, Wak. Dan kalian tahu berapa orang yang membopong si Nisa itu? Hah? 10 orang. 10 orang kawannya ngebopong tuh. Karena menurut kawan-kawannya Nisa waktu itu tubuhnya Nisa tuh berat kali. Kayak ngangkat 3 orang sekaligus tuh. Dan waktu Nisa ini dibopong, dia masih terus meronta-ronta sambil ketawa melengking gitu katanya. Nah terus sesampainya di UKS nih ya, tubuh Nisa ini pun jadi kaku. Nisa nangis, dia merintih, dia akan sambil sesekali mengucap, ojo ganggu, jangan ganggu. Ojo ganggu gitu. Jadi mungkin si Nisa ini antara sadar nggak sadar gitu loh Wak. Dan karena sadar nggak sadar inilah Nisa ini makin ngamuk juga. Dan dia mencekik dirinya sendiri Wak. Dia banting dirinya sendiri sampai-sampai kepala itu dibenturkannya ke ke ujung meja UKS sampai berdarah sedikit. Nah waktu si Nisa lagi seperti ini, tiba-tiba sosok yang ada di dalam tubuh Nisa ini minta apa? Kopi hitam sama rokok. Waktu itu Pak Bambang tadi hanya memberikan kopi hitam panas. Dan pada saat kopi itu baru aja nyampe di depan muka si Nisa, dengan segera Nisa langsung meminum kopi yang masih panas itu. Dengan sekali tenggak langsung habis seampas-ampasnya. Pak Bambang waktu itu coba buat berhenti Nisa karena takut raga Nisa ini bakal kesakitan setelah sadar. Macam mana panas menggelegar langsung ku tenggak kayak gitu. Tapi semua udah terlanjur. Kopi panas sudah Nisa tenggak semua, udah gak bersisa. Nah melihat raga Nisa yang semakin tersiksa ini Wak, Pak Bambang pun merasa gak tega pastinya. Dan dia menyuruh ketua OSIS untuk pergi ke sebuah pondok pesantren di dekat sekolah itu untuk bisa memanggilkan Pak Kiai untuk menolong si Nisa. Nah setelah beberapa menit Pak Kiai ini pun baru datang dan mulai menyadarkan Nisa Wak. Tapi di saat Pak Kiai ini datang, sosok yang merasuki si Nisa ini berganti lagi Wak. Dan sosok yang masuk ini lagi-lagi adalah sosok laki-laki. Karena tiba-tiba saja Nisa mengeluarkan suara erangan laki-laki. Pak Kiai pun langsung berkata lagi kan sama sosok yang baru aja merasuki si Nisanya. Assalamualaikum. Sinten niki. Kenapa mangkin temergane? Assalamualaikum. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di badan dia? Kayak gitu. Dan sosok itu pun langsung menjawab, Waalaikumsalam. Asmani pun Mbah Man. Lare niki ombo dalan. Kulo seneng ten niki. Waalaikumsalam, nama saya Mbah Man. Anak ini luas jalan masuknya. Saya suka di sini, kata dia gitu. Pak Kiai nanya lagi, nopo wonten pesen ingkan purun disampaikan? Apa ada pesan yang mau disampaikan? Sosok itu pun jawab lagi, yen kowe poro manungso pancet ngerusak. Poro manungso kudu siap mati. Seram juga suara gue. Artinya jika kalian para manusia tetap merusak, para manusia ini harus siap mati. Gitu. Nah mendengar perkataan sosok itu kan Pak Kiai pun langsung menjelaskan bahwa hidup dan mati seseorang hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tolong kamu tandai itu. Dan interaksi itu pun terus berlanjut Wak, sampai akhirnya Pak Kiai ini menanyakan maksud dari ucapan sosok itu tentang kata merusak tuh toh. Apa maksud kamu ngomong merusak? Apa yang sudah dirusak? Kayak gitulah mungkin intinya ya. Tanpa berkata apa-apa nih saya yang masih kerasukan ini pun langsung berjalan Dewa menuju sebuah kamar mandi yang berjejer 3. Diikutilah para guru sama Pak Kiai tadi kan. Nah kamar mandi itu memang udah lama kali kosong Wak, nggak kepake memang. Dan setelah sampai di kamar mandi itu Nisa lalu menunjuk nih salah satu ruangan kamar mandi dan berkata, "Ganduwe adab." Katanya gitu. Gak punya akhlak gitu nah. Nah, salah satu guru yang mendengar perkataan Nisa itu pun heran ya kan? Hah? Tunggu adab. Dan beliau pun langsunglah mengecek ada apa ini dalam ruangan ini ya kan. Langsunglah mau dicoba itu buka kamar mandi itu. Dan FYI juga Wak, ruangan itu kayak dikunci gitu loh pakai gembok. Nah, di saat mau buka ini Wak, keanehan lain terjadi. Kenapa? Karena kunci gembok kamar mandi yang dipegang sama guru tadi tuh nggak cocok sama gembok yang nempel di pintu kamar mandi itu. Akhirnya para guru ini pun langsung sepakat, gembok ini harus langsung dibongkar secara paksa. Cepat buka. Dan setelah mereka berhasil membobol gembok itu dan membuka ruang kamar mandinya, Wak, Pak Guru pun kaget karena ternyata di dalam kamar mandi lama itu terdapat ada bekas rokok, ada botol minuman keras, dan ada beberapa sampah banyak kali. Padahal selama ini ruangan itu tergembok dalam keadaan kosong. Nah, salah satu guru Nisa pun meyakini bahwa gembok itu berarti udah diganti nih sama orang lain. Entah itu siswa atau bukan, supaya ruangan itu dapat dibuka sewaktu-waktu dan digunakan untuk tempat berbuat hal tidak bermoral pada saat ada kesempatan gitu. Nah, Pak Agus pun langsunglah meminta penjaga sekolah untuk langsung membersihkan ruangan itu atau tempat itu dengan segera.
Dan ternyata Wak, tempat yang dirusak dan dikotori itu adalah tempat Mbah Man tadi singgah. Maka dia nggak terima lah tempatnya dikotori sama manusia. Dia marah karena manusia bukannya menjaga kebersihan malah buat kerusakan gitu. Mbah Mane nesune neng kono. Gitulah pokoknya. Nah terus Wak, tanpa disadari azan waktu sholat Jumat pun berkumandang. Nisa yang pada saat itu dalam posisi berdiri pun langsung pingsan. Dan dia langsung lagi dibawa ke ruang UKS. Nah Pak Kiai yang ikut ke UKS pun langsung membacakan Nisa beberapa doa Wak. Dan setelah Pak Kiai ini selesai, mereka pun yakin bahwa sosok yang bernama Mbah Man itu sudah pergi dan tidak akan mengganggu Nisa lagi. Dan setelah Nisa sadar dan lumayan kuat nih untuk berjalan, akhirnya pihak sekolah bersama dengan Pak Kiai pun langsunglah itu mengantarkan Nisa balik ke rumah. Nah sesampainya di rumah, guru yang mengantar Nisa juga menjelaskan apa yang sudah terjadi di sekolah kepada orang tuanya Nisa. Pak Kiai pun juga menyarankan orang tua Nisa, ibu, bapak, tolong Nisanya ditemani dulu ya, jangan dibiarkan sering melamun. Dan kalau bisa suruh dia sering berzikir dan juga memperbaiki sholatnya. Dan setelah selesai berbicara dengan orang tua Nisa, guru Nisa dan Pak Kiai pun balik. Atau si Nisa gimana Nat? Sosoknya tuh udah pergi berarti ya? Belum. Sosok itu malah mengikuti Nisa sampai ke rumah ternyata Wak. Dimana malamnya nih ya, waktu si Nisa itu lagi tertidur, Nisa bermimpi nih ada seorang perempuan berbaju putih yang lompat nih dari gedung yang sangat tinggi. Dan dia berteriak dengan sangat kencang. Saking kencangnya nih Wak ya, teriakan perempuan itu sampai membuat si Nisa terbangun. Pun pas Nisa udah terbangun Wak, teriakan perempuan itu masih terus mendengung di telinganya si Nisa. Dan pas ini saya udah kebangun, dia ngerasa ada sesuatu yang nindih badannya tuh loh. Dia bisa buka matanya tapi badannya nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong juga Wak. Dan pas Nisa ini lihat ke arah bawah, maksudnya ke arah kakinya, Nisa melihat ada sosok besar hitam berbulu dengan lidah panjang yang menjulur keluar lagi duduk di atas kakinya si Nisa sambil tersenyum lebar. Terus dia melotot lagi ke arah si Nisa. Ada deh. Gitu. Nisa langsung waktu itu baca syahadat dan ayat kursi Wak. Dan gak lama setelah itu barulah tubuh Nisa jadi ringan dan baru bisa ngomong lagi. Langsunglah dia teriak manggil bapak, ya bapak. Dan sejak saat itu Nisa udah gak berani lagi Wak tidur di kamar sendirian. Dan beberapa hari setelah itu Nisa masih sering kerasukan Wak. Bahkan pada saat di rumah Nisa ini sering terbangun kemudian tertawa sendirian di malam hari itu. Bahkan masih mencoba mencelakai dirinya sendiri dengan menggoreskan pisau di tangannya. Pernah pada suatu hari Wak, sepulang sekolah Nisa ini mendengar ada kayak suara-suara yang menyuruhnya untuk akhiri hidup aja. Dan ternyata si Nisa ini udah mulai terayu loh Wak untuk melakukan hal itu berkali-kali bahkan. Jadi memang udah beberapa kali tanpa sadarnya si Nisa ini mau mengakhiri hidupnya. Yang pertama, pada saat si Nisa ini ngelamun lagi, tanpa sadar Nisa sedang berjalan ke tengah jalan raya. Nisa berdiri Wak di tengah-tengah jalan dan hampir tertabrak sama mobil yang lagi ngelaju kencang di sana. Dan untung aja mobil itu masih bisa ngerem Wak dan Nisa nggak terluka parah. Memang terjatuh tapi nggak terluka parah. Dan untungnya pada saat kejadian juga ada tuh salah satu tetangga si Nisa yang lagi lewat di jalan itu dan dia ngeliat lah kejadian itu kan. Tetangga itu pun langsung nganterin si Nisa. Balik, kau ngapain? Kau di sini ngapain? Kau ya aku gak tahu apa-apa tante. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat si Nisa ini lagi mengendarai motor sepulang sekolah dia sendirian. Tepat jam 5:30 sore lagi itu kan. Nah waktu itu Nisa merasakan lagi bisikan untuk mati. Dan Nisa pun tiba-tiba merasakan dingin tuh di bagian perutnya. Dan pada saat Nisa ini melihat ke arah perutnya, kalian tahu Nisa lihat apa? Nisa lihat ada tangan putih pucat melingkar berpegangan di perutnya si Nisa. Jadi macam dipeluk dari belakang gitu loh Dan tanpa sadar waktu itu Nisa langsung belokin setir motornya secara tiba-tiba. Nisa langsung jatuh terpental cukup jauh sampai ngalamin cedera yang lumayan serius juga tuh di kepala dia sama di belakang belakang badannya lah. Dan juga dia mengalami pendarahan pada hidung sama telinga dan mohon maaf di alat vitalnya juga. Wajah Nisa pun luka terseret aspal. Nah warga yang melihat kecelakaan itu pun langsung membawa Nisa ke rumah sakit. Alah. Dan gak cuma saat di luar sekolah aja nih Wak, ternyata Nisa ini masih sering mengalami hal ganjil di sekolah lagi. Hal ganjil berikutnya adalah pada suatu hari nih Wak ya di sekolah. Nisa ini tiba-tiba diajak oleh salah satu temannya, kita sebut aja namanya Dewi kan, untuk jalan-jalan ke belakang kelas. Waktu memang jam lagi kosong. Nisa jalan ke belakang kelas itu yuk katanya kan. Nah di belakang kelas itu Wak, memang ada kayak danau kecil gitu. Nah pas udah mau sampai di danau itu, tiba-tiba Nisa dipanggil sama Pak Kebun sekolah. Nisa, Neng, ngapain kamu sendirian di situ? Balik sini. Nisa bingung lah kan dengan ucapan
bapak itu, lah saya nggak sendirian Pak, saya sama si Dewi. Sambil dia mau noleh nih ke arah si Dewi yang memang lagi berdiri di belakang dia. Dan pas si Nisa ini betulan noleh ke belakang tuh, Wak, Nisa langsung keringat dingin karena Nisa tahu Nisa nggak nengok siapa-siapa di sana. Nggak ada Dewi sama sekali, Wak. Dan dari sana Nisa pun akhirnya sadar bahwa si Dewi itu bukan Dewi sebenarnya. Berarti dia sudah berjalan sendirian ke danau itu. Untung dipanggil Pak Kebun, kalau nggak mungkin nyebur pula dia di danau itu. Nah terus keanehan yang kedua, pernah pada suatu malam si Nisa ini dapat telepon dari Mita, kawan sebangkunya tadi, masih ingat kan? Mita ini tiba-tiba minta tolong dijemput sama Nisa karena ban motor si Mita ini lagi bocor. Nah akhirnya si Mita ini syarok lah ke si Nisa kan. Nah Nisa waktu itu nggak mikir aneh-aneh, Wak. Dia pun langsung lah bergerak nih menuju ke lokasi yang memang udah di-share sama si Mita. Tapi anehnya, Wak, pas si Nisa ini udah sampai di titik lokasi, Nisa tidak melihat Mita sama sekali. Nisa langsung ngecek WhatsApp-nya lagi kan, di mana si Mita ini? Buat mastiin lokasi yang dia tegak itu betul apa enggak. Tapi pas Nisa buka WhatsApp-nya si Mita, Wak, Nisa sama sekali tidak menemukan teks antara dia dan Mita yang ngebahas soal percakapan Mita minta jemput tuh. Lokasi yang Mita kirim pun bahkan nggak ada. Bahkan chat terakhir mereka tuh kemarin jam 6 sore. Riwayat panggilan telepon pun nggak ada sama sekali. Nisa waktu itu coba ngubungin si Mita tapi nggak nyambung-nyambung. Nah pas Nisa lihat sekelilingnya, Wak, ternyata Nisa berada tepat di depan pintu masuk kuburan. Yang Nisa sendiri pun nggak tahu Nisa tuh lagi di daerah mana. Nisa langsung telepon bapaknya, Pak, tolong jemputin Nisa. Nisa ada di sini, diceritain lah semua. Kalau sudah jemput bapak ya. Dan singkat cerita keesokan harinya barulah si Nisa konfirmkan ke si Mita, Mita, kau kemarin yang minta jemput ngapa chat semua aku hapus? Aku udah sampai sana loh, gini-gini. Ngapa kau? Udah jelas handphone aku rusak. Mati total handphone aku tengok nih, ha. Nggak ada aku chat kau ya. Nah mendengar jawaban Mita, Nisa pun langsung terdiam ya kan. Aduh. Lagi-lagi aku dikerjain lagi sama orang-orang. Orang pula sama setan-setan itu. Ih. Nah melihat Nisa yang semakin hari semakin dalam bahaya ini, Wak, tetangga Nisa yang sempat melihat Nisa ini yang mau mengakhiri hidupnya tadi, yang nganterin Nisa balik ke rumahnya itu loh, langsung menyarankan orang tuanya si Nisa ini agar dibawa lagi ke Pak Kiai untuk bisa diruqyah. Orang tua Nisa pun waktu itu langsung setuju, dibawalah langsung kan si Nisa ini ke Pak Kiai. Dan pada saat itu Pak Kiai menyarankan orang tua Nisa untuk membuat keingkungan sebagai tasyakuran untuk kesembuhannya si Nisa. Ingkungan ini maksudnya menggunakan ayam sebagai menu makanan pas tasyakuran gitu, Wak. Ya, ini bukan sajen ya, pokoknya ayam tuh jadi makanan waktu tasyakuran itulah. Dan selain itu Pak Kiai ini juga menyarankan pihak sekolah Nisa untuk langsung merobohkan kamar mandi kosong yang penuh sama sampah-sampah tadi tuh loh untuk dijadikan tempat lain yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya pihak sekolah pun alhamdulillah ya setuju, mereka mendengarkan saran tersebut dan kemudian pihak sekolah langsung segera merobohkan bangunan itu dan membangunnya kembali menjadi kamar mandi untuk siswi perempuan. Dan alhamdulillahnya sosok itu sudah tidak pernah mengganggu Nisa lagi sampai sekarang, Wak. Sosok yang di sana, nggak tahu kalau yang di tempat lain ya kan. Oke, jadi itu tadi, Wak, pengalaman horornya Nisa. Nisa juga bercerita memang pengalaman horor dia pada masa SMA ini nggak bisa dia lupakan sampai sekarang katanya. Karena banyak kali, Wak, dampak buruk yang terjadi pada saat Nisa itu mengalami hal tersebut. Kayak kondisi fisiknya yang makin melemah setelah kecelakaan motor tunggalnya itu, kondisi mentalnya yang sempat hancur juga karena pernah dijauhkan sama kawan-kawan sekolahnya. Karena kawan-kawan sekolah Nisa pada saat itu tuh takut gitu loh sama Nisa karena Nisa sering bersikap aneh. Tapi walaupun begitu Nisa sangat bersyukur karena pada saat ini kondisi Nisa sudah makin membaik lagi. Walau terkadang pasti masih sensitif lah dengan hal-hal yang tak kasat mata. Dan kata Nisa setiap kali berhadapan dengan hal-hal seperti itu sebisa mungkin dia mencoba untuk tidak menghiraukan dan hanya mengucapkan salam kepada mereka-mereka itu. Pun kata Nisa pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan suka melamun ataupun terpuruk terlalu lama ya kawan. Tetap harus bisa semangat lagi menjalani hidup dan jangan lupa rajin beribadah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan kita macamnya yang tidak diinginkan itu. Betul, setuju aku Nisa, mantap kok, sehat-sehat kok ya. Salam buat mau bapak. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi cerita horornya, langsung aja kirim cerita kalian serapi mungkin, seapa adanya mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp dan nama Instagram kalian kalau kalian mau. Nanti cerita-cerita yang menyeramkan lagi akan aku up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.